Ibu kalau menemukan kalimat seperti itu di Quran, artinya kita sedang disentuh langsung oleh Allah. Allah nggak lihat status kita. Itu artinya informasi yang disampaikan di ayat ini menentukan kadar keimanan kita. Apakah iman kita betul-betul sedang kuat? Dan biasa berdoa dengan mengawali dengan 3 ayat ini, sepanjang yang dimintakan baik untuknya dunia akhirat, maka cepat akan dikabulkan oleh Allah. Satu, Al-Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 102. Saya kotapi, mohon maaf. Ini nanti diantara ayat yang tiap pekan oleh Nabi disampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat. Para suami, para ayah, lelaki itu dikumpulkan di masjid untuk membawa isi ayat ini supaya pesannya disampaikan ke rumah. Jadi penting saya sampaikan pada para laki-laki yang Jumatan, ini bukan kalimat formal untuk membuka hanya sekedar khutbah, bukan. Tapi pesannya bawa ke rumah, jaga istrinya, jaga anaknya, jaga keluarganya dengan isi ayat ini. 2, kita lanjutkan ke hadisnya. Turunan dari ini ditemukan di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8. Periwayatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dah? Ini punya cabang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang yang pertama, dalil Qur'annya surah ke-47 ayat 19. Turunannya surah paling favorit di muka bumi, Quran surah ke-112 Al-Ikhlas. Hadisnya, karena ini kajian ibu-ibu, kita ambil ibunda kita Sayyidah Aisyah. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nomor hadis 7375. Riwayat yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Masih di Al-Bukhari. Ini sudah saya cek ya Bu ya, insyaallah betul. Nomor hadis 7374. Sudah? Ini kisi-kisinya, ada yang bawa mobil tadi, yang Toyota Sport yang lama, yang biru dongker, platnya 1427 MC. Nah itu ada tulisan di atasnya itu nanti surat yang terkait dengan ini. Di depan ada mobil parkir tadi saya lewat. Nomor platnya 1427 MC itu di belakang. 2, ini turunannya Quran surah kedua di ayat 45 sampai 46, tulis Quran surah ke-29 ayat ke-45. Hadisnya kita ambil yang sahih juga, hadis riwayat Al-Bukhari, juga hadis riwayat Muslim, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Karena Al-Bukhari sudah, kita masukkan yang Muslimnya supaya lengkap. Nomor hadis 393 sampai 397. Kemudian yang tokoh yang mengalaminya namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Nah, sampai ke tokohnya kita cari supaya maksimal. Ya, kita mulai ya. Setiap pekan dalam kesempatan Jumat, Nabi senantiasa membuka khutbahnya dengan satu ayat Al-Quran, satu ayat saja, tapi memberikan pedoman keselamatan yang pokok. Gampangnya gini, kalau ibu ingin selamat di dunia ini, aktivitasnya apapun, mau ibu pebisnis, pedagang, di rumah, jadi perawat, apapun itu, suami kerjanya apapun, ingin selamat kehidupannya di dunia, sampai dijamin selamat pulang ke akhirat, maka pokoknya ada di ayat ini. Jaga ayat ini, amalkan isinya, pekerjaan apapun insya Allah selamat. Ayatnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 yang tadi saya baca di awal pembukaan kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuk kita bedah pelan-pelan ya. Kita bagi 3 ayatnya. 1, ya ayyuhalladzina amanu. 2, ittaqullaha haqqa tuqatih. 3, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mohon maaf saya tulis dengan khot saka ya. Kan khot itu ada khot nasakh, thuluth, ada ruk'ah, ada farisi. Nah ini jenisnya khot saka, khot paling kontemporer. Saka itu singkatan, saka hoyong, supaya cepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Mau dibahas singkat atau dibahas detil? Oke. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Fungsinya untuk memanggil, harfun nida. Nah huruf memanggil itu di bahasa Arab ada 14. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan seterusnya. Tapi di Al-Quran yang disebutkan ibu, penting ini catat, itu hanya 1 dari 14 ini. Ini qadar Allah kajian kami yang terakhir di disertasinya membahas tentang kajian gramatikal Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah ya ini satu-satunya huruf panggilan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata rahasianya yaitu memiliki fungsi, memiliki dan mewakili seluruh fungsi huruf-huruf nida yang lain. Misal huruf nida itu huruf panggilan bu ya, ibu nida, ibu panggilan dipanggil suami, panggil anaknya dan sebagainya. Ya memanggil yang dekat, ya memanggil yang menengah, ya memanggil yang jauh, ya bisa untuk minta tolong. Ibu sedang tawaf, tiba-tiba misalnya ada kondisi tertentu kejepit, terus minta tolong, ibu tinggal panggil dengan 1 huruf, ya, nengok semua tuh ya, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Pelan-pelan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya namanya munada kalau di ilmu nahwu, berfungsi menguatkan hukum. Haknya namanya hak tanbih, berfungsi mengingatkan. Nanti sampai sini belum paham, kalau sudah kita terangkan jelas baru mengerti. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ini namanya konjungsi, kata sambung, isim mausul, tapi menunjuk pada objek, orangnya tanpa kecuali, siapapun. Mau laki-laki, mau perempuan, berapapun usianya, siapakah dia, besar, kecil, tua, muda, apakah dia diberikan kekuatan dengan kedudukan, harta melimpah atau orang biasa, semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada ayat Quran dibuka dengan kata alladzina amanu, artinya Allah tidak membedakan siapapun sepanjang dia merasa punya iman. Yuk kita terjemahkan dengan ilmu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang masih merasa punya iman dalam dirinya. Aku tidak melihat apakah engkau merasa kaya, orang biasa, punya kedudukan, laki-laki kah, perempuan kah, besar kah, kecil kah, tua kah, muda kah, ulama kah, orang biasa kah, sepanjang engkau merasa punya iman kepadaku, dimanapun kau berada. Apakah engkau merasa dekat, menengah, atau engkau sedang berada di tempat yang jauh, sepanjang engkau merasa punya iman. Aku tegaskan, aku ingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan. Nah, kalau tahu begitu beda kan ya ngajinya ya. Ibu kalau menemukan kalimat seperti itu di Quran, artinya kita sedang disentuh langsung oleh Allah. Allah nggak lihat status kita, nggak lihat status sosial, tidak melihat status berkehidupannya, apakah berkeluarga atau belum. Yang penting merasa punya iman. Ingat ya bu ya, ingat baik-baik ini. Saya berikan satu rahasia penting di dalam pembuka ayat ini, tapi ini diantara kita saja. Kalau ada ayat dibuka dengan kata iman, itu artinya informasi yang disampaikan di ayat ini menentukan kadar keimanan kita. Apakah iman kita betul-betul sedang kuat, lemah, atau berada di tengah-tengah. Nanti yang menentukan kalimat setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu para sahabat kalau mendengar ayat turun di Quran dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, mereka akan datang dengan gembira dan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan ya Allah ya Rasulullah, dan kami akan menaati apapun yang disampaikan oleh Allah untuk membuktikan keimanan kami pada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sahabat dulu seperti itu. Ya, di antara ayat paling favorit bagi Nabi
Itu Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Orang yang hafal 3 ayat ini dan biasa berdoa dengan mengawali dengan 3 ayat ini, sepanjang yang dimintakan baik untuknya dunia akhirat, maka cepat akan dikabulkan oleh Allah. Itu ada di hadis. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sekarang lihat ayat ke-285-nya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Itu ini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa terus baina ahadim wa qalu. Nah, itu poinnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi sahabat itu kalau ada ayat turun dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka senang karena masih diaku oleh Allah. Bu, jadi saya kasih gambaran Bu ya. Ibu kalau diaku anak oleh orang tua senang tidak? Ibu kalau diaku teman sama orang yang berpengaruh senang tidak? Ibu kalau bilang, presiden bilang begini, ini teman saya tuh, senang tidak? Senang. Kalau ada tokoh yang ibu senangi, terus bilang sama ibu, itu teman saya tuh, senang tidak? Sekarang Allah mengakui keimanan kita, kita dianggap sebagai hamba Allah. Dan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang yakin punya iman kepadaku. Ibu senang tidak? Masa? Bukti senangnya apa? Dulu sahabat itu kalau ayatnya turun, ya ayyuhalladzina amanu, mereka langsung wajahnya gembira. Karena tahu imannya diaku hamba sama Allah. Terus nunggu, ya Allah perintah apa? Sami'na, kami akan mendengarkan dengan fokus, wa ata'na, setelah kami dengar, kami akan amalkan, kami taati. Jadi bukan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami klarifikasi dulu gitu ya. Nah, sahabat tidak begitu. Nah, sekarang ini poinnya. Jadi di sini ada ukuran iman, bahasa kerennya parameter iman. Rumus pertama, kita belajar rumus. Kalau ibu ingin mengukur keadaan imannya, ingin tahu nih informasinya. Kalau ibu sudah mengamalkan informasi itu dengan semangat, artinya imannya sedang kuat. Contoh, kalimat iman pertama di Al-Quran ada di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman pertama. Setelah itu wa yuqimunas. Nah, orang-orang yang imannya itu cenderung bagus kepada Allah, pakai yu'minun, cenderung bagus, naik, bisa dilihat dengan semangatnya menunaikan sholat dengan baik. Maka menunaikan sholat itu ukuran iman. Bila ibu sholatnya semangat, itu tandanya imannya kuat. Tapi kalau sholatnya biasa-biasa saja, imannya standar. Kalau malas-malas, imannya lemah. Misal di An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Saya baca terjemahannya pakai ilmunya. Secara singkatnya begini, di ujungnya. Orang beriman itu pasti menjaga dan mengetahui waktu sholat. Jadi ada orang yang saking kuatnya iman, bukan hanya nunggu panggilan sholat Bu, waktu sholat pun dia hafal. Tuh. Subuh jam berapa tadi? Gak usah lihat ke sini. Jam berapa? 4? 4.17, 4.20, 18. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Gak apa-apa, ini menunjukkan ibu berada dari daerah yang berbeda-beda ya. Kiara Condong Soreang ya, alhamdulillah. Karawang ada, masya Allah. Bekasi baik ya, Bekasi memang agak jauh dikit. Nih kita ambil tengah-tengah subuh 4.18 misal, WIB waktu Indonesia bagian Bandung. Adzan di Istiqamah, Allahu Akbar. Ibu dengar 4.18. Begitu ibu dengar adzan, ibu langsung siap-siap ya. Dipanggil sholat langsung siap-siap. Nah ini menunjukkan imannya ibu itu standar. Nah, belum kuat, awas hati-hati.
Suami ibu kerja di kantor jam 7 masuknya, datang jam 7, standar tidak? Standar. Kalau suami ibu datang jam 6, nah itu melebihi standar istimewa. Dipanggil 4.18, ibu sadar dan siap-siap 4.18, standar tidak? Standar. Belum kuat. Kalau ibu bangun jam 3, sebelum dipanggil siap-siap, warming up dulu tahajud, istighfar dulu, supaya frekuensinya ibadah kepada Allah nyambung, sholatnya khusyuk, baru imannya kuat. Tapi kalau dipanggil 4.18, baru bangun 8.14, itu iman lemah. Jadi yang ini, yang kuat, ini orang yang merasa dekat dengan Allah. Saking dekatnya dia siap-siap sebelum dipanggil. Yang ini yang standar, yang menengah, kapan dipanggil, datang. Yang ini udah dipanggil-panggil masih ngitung, dah komat belum? Duhurnya masih lama. Ini. Sehingga merasa agak jauh jaraknya. Ya ayyuhalladzina amanu, ianya berfungsi. Baik engkau yang merasa dekat denganku, yang biasa-biasa, ataupun yang merasa jauh dariku, sepanjang engkau masih merasa punya iman, aku tetap mengakui engkau sebagai seorang hamba. Amalkan amalan ini. Kalau diamalkan, yang imannya lemah bisa kuat, yang biasa-biasa bisa semakin dekat dengan Allah, dan yang sudah dekat akan menjadi kualitas iman yang istimewa. Jelas sampai sini? Jadi kalau ibu menemukan kalimat di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu ada kalimat, ada informasi, amalkan isinya, karena isi ayat itu sejatinya ingin mendidik kita supaya membangun hubungan lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. 2. Ini saya kotaki. Ibu tanya, bagaimana cara saya meningkatkan iman ya Allah? Saya ingin naik standar dari yang biasa-biasa, naik ke iman yang lebih kuat. Saya ingin iman saya yang terlihat sekarang lemah, sehingga rapuh, ada masalah juga, sering pesimis, ada tekanan cepat jatuh. Saya ingin menguatkan diri saya supaya lebih dekat denganmu ya Allah. Bagaimana caranya? Maka Al-Quran tidak berhenti dengan hanya menyampaikan informasi tingkatkan imanmu. Diteruskan dengan panduan, kalau engkau ingin meningkatkan imanmu, ingin membangun kedekatan lebih dengan Allah, maka caranya ittaqullaha haqqa. Ini rumus selamat yang ini, Bu. Tingkatkan takwa. Ini rumus selamat dunia akhirat. Ya, tahan ya, karena itu saya kotaki. Tingkatkan apa? Pelan-pelan. Jadi kalau ibu bertanya, apa rumus selamat dunia akhirat dalam Al-Quran dan hadis? Bahasa Qurannya sederhana. Tingkatkan takwa secara serius dan benar. Tingkatkan takwa secara serius dan benar. Pelan-pelan. Mohon izin saya turunkan sedikit volumenya supaya lebih bisa didengar dengan baik. Tadi kalau agak keras itu agak semangat ya. Bu, saya kasih jalan berpikir dulu. Bahasa kerennya, logikanya begini. Yang punya rizki itu siapa? Yang punya harta siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya segalanya? Oke. Sekarang simpan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tapi saya kasih ibu permisalan sedikit saja. Ibu kalau dekat dengan pejabat, aksesnya mudah nggak? Ibu kalau punya teman orang kaya, gampang dibantu nggak? Gampang kan? Dengan logika yang sama, ibu kalau dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nah, ini jarang dipakai, Bu. Ada persoalan, kenapa tidak dikembalikan ke Allah? Ingin sesuatu, kenapa tidak meminta ke Allah? Yang kita butuhkan sekarang itu bukan materinya, bukan kedudukannya. Yang membuat bahagia itu seringkali bukan karena materi berlimpah, bukan. Yang sejatinya membuat kita lebih bahagia itu ada ketenangan dalam jiwa. Makanya di rumah tangga, sakinah itu didahulukan sebelum mawaddah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mawaddah itu, Bu, pemberian ungkapan cinta yang diberikan dengan pemberian fisik, materi. Kalau baru akad itu mahar. Ya, itu diteruskan setelah berumah tangga. Misal istrinya milad, suami kasih hadiah pulang ke rumah. Mama, selamatnya milad, semoga berkah. Ya, nggak usah tiup-tiup lilin mah, ini aja aku punya hadiah nih. Gelang 2 kilo misalnya kan.